pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan meninggikan nama Tuhan.
tak semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, Bapa. Kami telah meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan pujian kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu, Tuhan, sehingga Tuhan firman yang disampaikan pada pagi hari ini dapat mengubah setiap kehidupan kami, menguatkan iman kami, sehingga hidup kami tetap berharap dan mengandalkan Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, suatu yang luar biasa dalam kehidupan kita di pagi hari ini, di mana kita boleh menikmati pertolongan Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan, menikmati berbagai macam berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari saudaraku dalam Tuhan, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati berkat rohani, menikmati kehadiran Tuhan lewat ibadah di saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini
saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama di dalam Perjanjian Baru, dalam suratan Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan di dalam pembacaan kita pagi hari ini. Dan dalam pembacaan pagi hari ini, di mana yang akan menjadi renungan kita bersama, di dalam ayat tadi di situ dikatakan, di dalam ayat yang ke-12 bagian A, firman Tuhan berkata bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus yang terlahir oleh seorang Maria, dia adalah 100% Allah, juga 100% manusia. Nah, saudara, kita lihat bahwa Yesus yang terlahir sebagai manusia tidak berbeda dengan kita. Mempunyai organ-organ tubuh yang sama. Dari kepala sampai kaki, semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Tuhan Yesus yang lahir sebagai manusia, kita juga sebagai manusia. Nah, saudaraku, namun di dalam ayat ini kita lihat bersama-sama bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kalau dalam faktor tubuh jasmani, kita dengan Tuhan Yesus sama. Tetapi dalam satu sisi ada yang sangat jauh berbeda. Saya bisa katakan bahwa perbedaan ini mungkin bisa dikatakan antara langit dan bumi, saudaraku dalam Tuhan. Kalau Yesus atau Tuhan, matanya tertuju kepada orang-orang benar, kata firman Tuhan. Mata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mempunyai mata, fungsinya tertuju kepada orang-orang benar. Dan kita sebagai manusia, saudara, memiliki mata yang sama seperti Yesus, namun cara pandangnya, fungsinya sungguh sangat berbeda. Saudara, Yesus memandang atau matanya tertuju kepada orang benar, tetapi manusia mempunyai mata, tetapi salah menggunakannya, salah memfungsikan mata. Kita lihat, saudara, manusia ketika ada orang melakukan hal-hal yang baik, ketika ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar, yang sudah sesuai dengan firman Tuhan, toh masih ada manusia yang berkata, itu dia cari muka sama gembala, itu dia orang yang pingin dipuji, itu dia orang yang makan puji, dan segala macam lainnya.
ditujukan kepada orang yang berbuat benar. Saudara, ini yang menjadi perbedaan yang jauh berbeda antara Allah, Tuhan dan manusia. Saudaraku dalam Tuhan, bahkan lebih dari itu saudara, manusia berbuat kebenaran masih dikatakan so suci dan lain-lain sebagainya. Tapi firman Tuhan datang dalam kehidupan kita pagi hari ini. Saya percaya akan memberikan satu kekuatan, memberikan satu kehidupan bagaimana kita menjadi orang benar, supaya mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita, saudara. Ada dua hal yang saya mau bagikan buat kita semua pagi hari ini. Yang pertama, saudara, kita lihat di sini bagaimana supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Bagaimana mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadilah orang benar. Yang mungkin kita berpikir, gimana mau jadi orang benar? Gimana jadi orang yang sudah sesuai dengan firman Tuhan? Saya percaya kalau Tuhan menganugerahkan roh kekuatan dalam kehidupan kita, kita mampu jalani, kita mampu kerjakan, kita akan mampu lakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kita akan lihat bersama-sama bahwa untuk menjadi orang benar, yang pertama kita lihat bahwa cintailah kebenaran. Amin. Cintailah kebenaran. Saudara tahu bagaimana orang ketika memiliki rasa cinta, dia akan berusaha, dia akan berupaya untuk dia bisa capai, menikmati hasil daripada cinta yang dia miliki, saudara. Dan ketika kita mencintai kebenaran, dan kita harus memang mencintai kebenaran, karena kebenaran itu adalah firman Tuhan yang tidak pernah ada kebohongan. Kebenaran tidak pernah ada kemunafikan. Kebenaran tidak pernah ada kepura-puraan. Kebenaran itulah yang menyelamatkan jiwa kita, saudara. Kita lihat di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Kalimat terakhir di situ dikatakan dikasihinya. Dalam kata lain, mata Tuhan memperhatikan orang yang mengejar kebenaran atau mencintai kebenaran. Sudah. Siapa mengejar kebenaran, dikasihi Tuhan. Tidak sia-sia kalau kita mengejar kebenaran. Tidak sia-sia kalau kita mencintai kebenaran. Karena di dalamnya belas kasihan Tuhan akan dia nyatakan. Saudara, kebenaran menyelamatkan orang dari maut, kata Amsal pasal 10 ayat 2. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bahkan di ayat yang lain berkata bahwa kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, kita lihat di sini. Ini adalah satu bukti kalau kita mencintai kebenaran itu. Kita akan melihat apa yang menjadi firman Tuhan, yang sudah menjadi firman Tuhan bahwa menyelamatkan orang dari maut dan melepaskan orang dari maut. Firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, yang kedua,
untuk menjadi orang benar, supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Takutlah akan Tuhan. Takut bukan berarti kata takut itu kita tidak mendekat kepada Tuhan, tetapi takut dalam arti kata tunduk, hormat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati waktu yang diberikan oleh Tuhan, menghormati berkat yang diberikan oleh Tuhan, menghormati apa saja yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah kita berkata, Tuhan, kenapa saya hanya makan ini sih hari ini? Tetapi apa yang kita nikmati, apa yang kita hadapi, itu semua berkat Tuhan, harus dihormati, dan kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Saudara, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, janganlah kau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kejahatan itu ada banyak macam. Ada yang kita lakukan secara dengan perbuatan yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang kelihatan, bahkan juga ada yang tidak kelihatan. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, kalau kita semuanya menjauhkan itu dalam kehidupan kita, saya percaya ada perhatian Tuhan secara khusus dalam kehidupan kita semua. Saudara, tidak rugi kalau kita mencintai kebenaran. Tidak rugi kalau kita takut akan Tuhan. Semua mempunyai maknanya, akan mendatangkan sebuah hasil yang benar-benar kita akan nikmati dalam kehidupan kita, mengiring akan Tuhan. Nah saudara, di hari-hari ini banyak orang yang tidak mencintai kebenaran. Banyak orang yang sudah menjauh dari kebenaran. Tetapi marilah kita lakukan bagian kita, yaitu melakukan semuanya ini. Kita melakukan bagian kita, dan saya percaya waktu Tuhan, ada bagian daripada Tuhan untuk memberkati dari apa yang kita kerjakan. Saudara, mencintai kebenaran dan takut akan Tuhan, karena semuanya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kepada Tuhan. Tidak usah peduli kalau di sana ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan kebaikan, kalau orang berkata, aduh, dia begini, dia begitu, tidak usah dipikirkan, saudara. Karena bukan mereka yang memperhatikan kita dari apa yang kita lakukan, mencintai kebenaran. Karena ketika kita mencintai kebenaran, mata Tuhan lah yang tertuju kepada kita, bukan mata manusia yang menilai kebenaran yang kita lakukan, yang kita masih dicap cari muka, sok suci dan lain-lain sebagainya. Mari percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kalaupun kita memang mengalami fitnaan, ejekan, dan lain-lain sebagainya dalam kehidupan kita, cintai Tuhan dan mencintai kebenaran. Dan itu memanglah nubuatan. Karena kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, keadaan manusia di akhir zaman. Dan ini sudah pada akhir zaman, saudara. Di mana orang-orang tidak lagi mencintai kebenaran.
di mana orang-orang sudah menjauh dari kebenaran, menyukai yang tidak baik, menjelekkan sesama dan segala macam. Saya percaya kalau kita mau lakukan dua hal ini seperti yang kita sudah renungkan di pagi hari ini, mencintai kebenaran, takut akan Tuhan, perlindungan dan mata Tuhan akan tertuju kepada kita, dan label orang benar akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan orang di luar sana yang mengecap kita orang benar, tetapi Tuhan sendiri. Karena di dalam ayat pembacaan kita tadi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudara, lakukanlah kebenaran, cintailah kebenaran, takutlah akan Tuhan, maka kita akan disebut orang-orang benar. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah menikmati indahnya firman Tuhan, indahnya kehadiran Tuhan, dan indahnya kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Saya akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu perenungan, menjadi kekuatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mengikut Tuhan memang sekalipun berat, tetapi indah dalam mengiring akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Berdoa untuk pelayanan ini. Berdoa untuk semuanya. Haleluya. 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 Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami pagi hari ini dari awal, bahkan di penghujung ibadah kami saat ini. Kehadiran-Mu sungguh kami rasakan dan alami Tuhan. Kehadiran Roh Kudus memampukan kami dan menguatkan kami. Keterbatasan kami, kekurangan kami, Tuhan, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Bapa di sorga, berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, tolong mereka, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan lebih Tuhan daripada itu dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu. Tuhan, Engkau jamah mereka, Tuhan. Mereka tanpa Engkau tidak bisa melakukan apapun. Tapi biarlah kekuatan Tuhan saja yang memampukan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bersama Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang hari-hari ini diperhadapkan dengan pergumulan. Tuhan, tolong. Tuhan, berkati bangsa ini, bangsa Indonesia. Tuhan, bebaskan dan keluarkan dari bencana ini, dari virus COVID-19. Biar kembali kami boleh bersama Tuhan, berkumpul di dalam rumah Tuhan, mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah, yang sedang mengupayakan untuk kesejahteraan dan kenyamanan bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan juga para dokter, para medis yang sedang berupaya menangani, perawat yang ada di setiap rumah sakit.
Tuhan, tolong mereka dengan hikmat dan kekuatan daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Diberkatilah pelayanan mereka. Diberkatilah setiap pribadi. Diberkatilah kami semua, Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan juga sudah menyediakan berkat untuk kami semua. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, sebelum kami menyelesaikan semuanya ini, kami terima berkat daripada Tuhan. Kami tadahkan tangan dan kami mau buka hati kami. Terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga. Dan cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.